Shalom saudara, hanya selisih 1-2 hari sekarang perhelatan tersohor dunia yang bernama Piala Dunia akan segera digelar pada tanggal 20 November tahun 2022 di Qatar. Laga pembukaan tim tuan rumah akan berhadapan dengan tim tamu Ekuador. Laga ini dipastikan akan berlangsung secara krusial karena gengsi tuan rumah. Ada 32 tim terbaik yang telah memastikan diri lolos ke penyisihan grup dari fase grup adalah wakil dari semua benua di muka bumi ini, seperti wakil benua Afrika, wakil Amerika Latin, wakil Eropa, dan para wakil Asia. 32 tim tadi akan diuji dan ditapis secara krusial melalui 5 tahapan. Tahapan yang pertama di penyisihan grup, yang kedua 16 besar, yang ketiga perempat final, yang keempat semifinal, dan yang paling terakhir adalah antara hidup dan mati yang bernama final. Di final inilah yang akan menentukan di mana yang paling terbaik di muka bumi ini yang kemudian layak memperoleh hadiah yang bernama trofi Piala Dunia dan medali. Kenapa hanya satu tim yang juara 1 dan hanya satu tim yang juara 2 dan satu tim pula yang juara 3? Berarti hanya 3 tim yang mendapatkan hadiah, memperoleh hadiah dan pulang dengan hadiah ke kampung masing-masing, sedangkan tim-tim yang lain pulang ke kampung masing-masing tanpa membawa apapun dari turnamen akbar ini. Mengapa hal ini terjadi demikian? Karena memang demikian. Oleh karena itu, apa yang saudara pelajari dari cerita ini? Apa yang didapat oleh 3 tim tadi, yaitu juara 1, tim yang juara 2, dan tim yang juara 3, mereka memperoleh hadiah yang bernama trofi Piala Dunia, yang kemudian trofi itu merupakan hadiah yang fana, tidak memiliki nilai kekal apapun, tapi diperoleh dengan perjuangan yang luar biasa, membayar segala harga, bahkan mempertaruhkan pemain sampai cedera dan pulang tidak bisa lanjut pertandingan, dan banyak harga yang dibayar dalam pertandingan ini. Uang tidak sedikit yang dikeluarkan, tapi kemudian pulang tanpa membawa apa-apa. Hanya 3 tim yang memperoleh sesuatu dari turnamen ini. Demikian pula yang akan terjadi dalam kehidupan ini di akhirat nanti. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25, firman Allah katakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Jadi saudara, jika tidak ada pertandingan maka tidak ada hadiah, dan tidak ada hadiah maka pasti tidak akan ada pertandingan. Demikianlah saudara, jikalau tidak ada hadiah di surga yang disediakan oleh Allah di surga, maka pasti Alkitab tidak mengatakannya. Tapi karena ada hadiah yang disediakan oleh Allah untuk umatnya, dan termasuk saudara, maka Alkitab mengatakannya. Tapi untuk memperolehnya bukanlah perkara mudah. Pertandingan Piala Dunia mengenal musim, tetapi pertandingan Piala Surga atau memperebutkan mahkota kekal yang abadi itu tidak mengenal musim. Artinya, pertandingan iman adalah pertandingan seumur hidup, dan hidup adalah arena pertandingan.
Bukankah Tuhan menyediakan mahkota bagi saudara yang setia melayani Dia? Saudara yang setia memberitakan Injil, saudara yang setia membayar segala harga demi mempertahankan iman dari segala kemungkinan. Hadiah milik saudara, pasti milik saudara, bukan milik orang lain. Oleh karena itu, teruslah berjuang untuk memperoleh hadiah itu. Sebaliknya, barang siapa menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas di dunia ini, tanpa iman yang jelas di dunia ini, maka jaminan keselamatan hidup pun tidak jelas, sehingga apa yang dia buat di dunia ini pun tidak jelas, dan apa yang dia harapkan seperti hadiah mahkota tadi pun tidak jelas, sehingga sia-sialah hidup ini. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya untuk kita datang kepada Yesus, percaya Yesus, taat perintahnya, dan lakukan apa yang diajarkannya, sehingga hidup memberi buah, sehingga kita terlibat dalam pertandingan iman yang serius, dan kitalah orangnya yang benar-benar tergolong untuk layak keluar sebagai juara dan memperoleh hadiah yang bernama mahkota kehidupan itu. Dan demikian kita adalah orang-orang yang paling berbahagia.